Oke, kita akan coba bahas soal persiapan ujian semester genap khusus untuk kelas 12 matematika minat ya. Nah, bagi yang mau belajar silakan ulangi di rumah ya, coba bahas kembali dan latih ya. Nah, langsung kita mulai untuk membahas soal yang pertama. Nilai minimum dari fungsi fx sama dengan X tambah 2 cos X pada interval X lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2pi. Nah, jadi kita coba jawab ya. Nah, fx itu sama dengan X plus 2 cos X kan gitu kan. Nah, syarat minimum ataupun maksimum itu sama. Ya, yang pertama bahwasannya f aksen X itu haruslah bernilai 0. Nah, jadi kita turunkan ini, turunan X itu adalah 1, turunan dari 2 cos X adalah min 2 sinus X gitu ya, sama dengan 0. Nah, berarti min 2 sin X itu sama dengan minus 1. Berarti sin X sama dengan 1/2. Nah, berarti sinus X kita samakan sinus berapalah yang setengah. Maka kita jawablah ini menjadi sin 30 derajat gitu. Nah, sin X sin 30 gitu. Jadi persamaan sinus yang harus kita ingat ada dua. Yang pertama adalah X, yang ini kita ambil ya karena X di sini kan. X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Nanti yang keduanya adalah X sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, jadi X-nya ini alfanya berarti yang ini 30 ya. Nah, berarti X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, jadi di sini X-nya itu kan sampai di antara 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau kita ambil K-nya 0, maka otomatis X-nya adalah 30 derajat kan. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 390. Nah, ini tidak memenuhi kan. Kenapa? Karena sudah lewat dari 180. Nah, ini untuk X berarti 180 dikurangi 30 tambah K kali 360 derajat. Jadi X-nya 150 derajat tambah K kali 360. Jadi kalau K-nya 0 berarti X-nya tentunya adalah 150 derajat. Masih memenuhi, tapi kalau dia 1 kayaknya tidak memenuhi lagi ya. Karena K-nya 1 sudah X-nya nanti 510 derajat. Oke. Nah, jadi dari sini kita lihat berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 30 derajat sama 150 derajat. Nah, kita akan coba lihat, berarti masukkan aja untuk nilai maksimumnya, kita substitusi. Nah, yang pertama ketika X-nya 30 derajat ya. Nah, ketika X-nya 30 derajat di sini, X-nya 30 derajat, maka ini menjadi F30 atau pi/3 ya. Berarti di sini jadinya pi/3 plus 2 cos pi/3 sama dengan pi/3 tambah 2 cos 60 ya. 2 cos pi/3 pi/6 bukan pi/3 ya, pi/6 salah nih, pi/6 ini pi/6. Berarti pi/6 berarti cos 30 itu 2 kali setengah akar 3 ya. Berarti jadinya pi/6 plus akar 3. Nah, ini pi/6 plus akar 3. Jadi jawabannya di sini adalah C ya. Nah, ini C ada. Nah, kalau satu lagi pasti jadinya apa? X sama dengan 150 kan berarti 5/6 pi ya. Sini X sama dengan 5/6 pi ya kan. Nah, jadinya 5/6 pi plus 2 cos
2 cos 5 per 6 pi. Nah jadinya 5 per 6 pi ditambah cos 5 per 6 berarti 150. Berarti sama dengan minus ya, minus 2 kali minus ya, 2 kali minus. Nah sini 2 cos ya kan, berarti tambah 2 min 5 per 6 berarti min setengah akar 3 ya, min setengah akar 3. Nah jadi 5 per 6 pi dikurang setengah akar 3. Nanti coret berarti min akar 3. Nah ini ada A, ada C juga yang benar ya. Jadi yang ditanya adalah nilai minimumnya. Nah kalau kita perhatikan di sini yang paling besar adalah yang paling kecil adalah yang C ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah oke, itu dia. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Nah kita lihat di soal nomor 2. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan sinus X tambah 20 derajat pada X sama dengan 10 derajat. Nah bagus, kita lihat Y sama dengan sinus X tambah 20 derajat. Nah baru X nya sama dengan 10 derajat. Nah berarti Y ya kan, Y kurang tanya gradien ya, sorry, yang ditanya gradien aja. M sama dengan gitu. Ingat M adalah Y aksen. Berarti turunannya ini kan jadinya apa? Cos X plus 20 gitu aja. Jadinya ketika X-nya 10 maka kita peroleh kosinus 10 tambah 20 gitu kan. Berarti M sama dengan kosinus 30, berarti setengah akar 3. Maka jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 2 ya. Oke, masih di soal gradien untuk soal nomor 3-nya. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan ya kan, Y sama dengan sinus 2X dikurang pi per 6 ya kan, untuk X sama dengan apa? Pi per 2. Jadi M itu adalah Y aksen. Berarti turunannya kan 2 cos 2X kurang pi per 6. Nah itu dia. 2-nya di depan baru turunan sinus cos. Ini menjadi 2 cos karena X-nya adalah pi per 2 yaitu 90 derajat. Berarti 2 kali pi per 2 kurang pi per 6. Ini 2 cos, ini coret berarti V kurang pi per 6. T2 cos 180 kurangi 30. T2 cos 150 derajat. Nah berarti 2 kali. Nah cos 150 itu kan sama dengan 60 ya. 60 berarti jadi minus ya. Minus setengah akar 3 ya. Minus setengah akar 3. Ya kan, minus setengah akar 3. Jadi jawabannya di sini adalah min akar 3, ya kan? Oke, itu dia ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal nomor 3-nya ya. Oke, jadi harus diingat kosinus sinus ya, dan turunannya juga. Oke, di soal nomor 4 ya. Garis G menyinggung kurva Y sama dengan sin X tambah cos X di titik yang berapsis sepertiga pi, ya kan? Sepertiga pi gradien garis yang tegak lurus pada garis G. Nah jadi kalau kita jawab berarti M itu kan Y aksen gitu kan. Jadi ini jadinya turunan sinus apa? Cos X, turunan cos adalah min sin X gitu. Nah di titik berapsis sepertiga. Nah berarti untuk X sama dengan sepertiga pi, maka M-nya adalah kosinus. Nah sepertiga itu kan sepertiga kali 180. 60 derajat lah. Berarti cos 60
dikurang sin 60. Jadi setengah dikurang setengah akar 3. Ya kan, itulah dia. Nah, atau bisa kita bilang lah ini jadinya 1 dikurang akar 3 per 2. Itu ya. Nah, itulah gradiennya. Tapi karena gradien garis yang tegak lurus dengan, berarti kan kalau tegak lurus, berarti kita misalkan ini MG ya. Berarti MG tegak lurus dengan misalnya garis K gitu. Misalnya berarti perkaliannya kan harus -1 gradiennya. Jadi MK sama dengan -1 per MG. Itu -1 per 1 kurang akar 3 per 2. Atau kita bilang lah ini -2 per 1 kurang akar 3. Kita kalikan lah ini 1 plus akar 3 kali sekawan. Oke. Jadinya -2 kali 1 plus akar 3 per 1 kali 1 1 min kali plus min akar 3 kali akar 3 3. Jadi kalau kita coret ini -2 dengan hasilnya ini kan -2 juga nih. Jadi tinggal hasilnya 1 plus akar 3. Maka jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 5. Turunan kedua dari fx sama dengan sin 2x kuadrat adalah, nah kita coba jawab. Ya kan? Nah, berarti fx ini sama dengan sinus kuadrat 2x. Jadi f aksen x berarti turunan kedua ya. Pertama turunan ini berarti jadinya apa? 2-nya yang atas ya. Baru yang ini 2 turunan sinus berarti kan cos nanti. Sinusnya pangkat 1 ya. Berarti sinus 2x kali cos 2x. Ini menjadi 2 kali sinus 4x. Dari mana itu? Karena ini. Nah, gitu. Nah, itulah f aksen x-nya. Jadi kita turunkan sekali lagi. Jadinya 2 kali 4 cos 4x. Atau 8 cos 4x. Jadi kalau misalnya di soal ditanya sampai turunan ke 3. Berarti kita buat lagi. Misalnya. Jadi 8 kali 4 kali min sin 4x gitu. Jadi min 32 sin 4x. Kalau ditanya misalnya turunan keempat, berarti kita buat lagi min 32 kali 4 kali cos 4x. Berarti sekitar minus 128. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi tergantung soalnya. Nah, sampai sini kan ini turunan kedua. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat. Ini untuk part yang pertama. Nanti kita lanjut lagi di part yang berikutnya ya.